Misteri garis pemisah Bali dan Lombok yang tidak bisa ditembus bikin ilmuwan bingung. Tahukah kalian bahwa ilmuwan telah menemukan garis misterius antara Bali dan Lombok yang tidak bisa ditembus? Ya, kalian tidak salah dengar. Garis ini sebenarnya ikut membentang panjang hingga Selat Sulawesi yang memisahkan Kalimantan dan Sulawesi sehingga tidak bisa ditembus. Ilmuwan pun dibuat bingung oleh anomali ini. Meskipun kedua pulau tersebut hanya berjarak 22 mil, flora dan fauna di setiap sisi garis ini sepenuhnya berbeda dari yang lain. Meskipun garis ini tidak terlihat, garis ini efektif memisahkan burung, ikan, dan hewan di sisi barat dan dari sisi timur garis tersebut. Begitu juga ikan di laut juga tidak bisa menyeberangi garis ini. Ada apa sebenarnya? Seperti yang sudah kita ketahui, garis tak kasat mata atau garis Wallace yang membentang di antara Sulawesi dan Kalimantan menjadi penyebab utama distribusi spesies hewan yang tidak merata di Asia dan juga Australia. Jika Anda pergi ke Kalimantan, Anda tidak akan melihat mamalia marsupial, tetapi jika Anda pergi ke Pulau Sulawesi, Anda akan menemukannya. Di sisi lain, Australia tidak memiliki mamalia yang khas dari Asia, seperti beruang, harimau, ataupun badak. Begitu ungkap Dr. Alex Kills dari Australia National University, seperti dilansir dari ZME Science. Garis ini menjadi misteri yang menimbulkan teka-teki di antara para ilmuwan selama lebih dari 1 abad. Pasalnya, cara garis tak kasat mata ini terbentuk dan faktor yang membentuknya sehingga membagi persebaran fauna yang awalnya tidak pernah diketahui. Namun sebuah studi baru yang diterbitkan dalam Science telah mengungkap misteri pembentukan garis tak kasat mata ini. Asal-usul garis Wallace. Garis Wallace pertama kali dipetakan oleh naturalis Inggris Alfred Russel Wallace lebih dari 160 tahun yang lalu. Ia secara independen juga mengajukan teori evolusi melalui seleksi alam pada waktu yang hampir bersamaan dengan teori evolusi Charles Darwin. Penemuannya akan garis Wallace bermula pada abad ke-19 saat Wallace sedang menjalani ekspedisi. Ia mencatat perbedaan mengejutkan dalam spesies hewan di kedua sisi batas tak terlihat tersebut di antara Kalimantan dan Sulawesi, tentunya juga Bali dan NTB, seperti yang dikutip dari laman ZME Science. Pada sebelah barat, pulau seperti Kalimantan, Jawa, dan Sumatera menjadi rumah bagi spesies hewan yang dapat kita jumpai di Asia Tenggara. Namun di Sulawesi, Papua Nugini, dan juga Maluku, wilayah ini memiliki spesies hewan yang sama dengan Australia. Hal tersebutlah yang menyebabkan garis Wallace menandai dua zona yang berbeda dalam kehidupan hewan dan tumbuhan. Menariknya, garis tak kasat mata ini ada meskipun pulau-pulau yang dipisahkan memiliki kedekatan geografis secara nyata. Tercipta karena aktivitas tektonik. Studi baru telah mengungkap bahwa garis Wallace tercipta karena perubahan iklim ekstrim yang dipicu oleh aktivitas tektonik sekitar 35 juta tahun yang lalu. Pada saat itu, Australia bergerak menjauh dari Antartika dan bertabrakan dengan benua Asia, menyebabkan perubahan signifikan dalam geografi dan iklim di bumi. Temuan ini datang dari para ahli biologi ANU dan ETH Zurich, Swiss, dengan menjalankan model komputer yang memprediksi bagaimana peristiwa tektonik ini mempengaruhi rentang dan diversifikasi spesies.
Tabrakan dua benua tersebut akhirnya melahirkan pulau-pulau vulkanis di Indonesia sambil membuka laut dalam di sekitar Antartika. Hal ini menyebabkan terbentuknya arus lingkar Antartika yang secara dramatis mendinginkan iklim bumi. Persebaran hewan dipengaruhi perubahan iklim. Model komputer yang digunakan dalam studi ini mengungkapkan bahwa perubahan iklim mempengaruhi spesies yang berbeda pada kedua sisi garis Wallace. Penggabungan benua Asia dan Australia juga menyebabkan pendinginan global yang berdampak pada peristiwa kepunahan massal, serta pulau-pulau Indonesia yang baru terbentuk memiliki iklim tropis yang hangat dan basah sama seperti sekarang ini. Jadi fauna Asia sudah sangat teradaptasi dan nyaman dengan kondisi-kondisi ini, sehingga membantu mereka untuk beradaptasi dengan Australia. Begitu ungkap Scales. Hal ini tidak berlaku untuk spesies-spesies Australia. Mereka telah berevolusi dalam iklim yang lebih dingin dan semakin kering dari waktu ke waktu. Oleh karena itu, kurang berhasil dalam mendapatkan pijakan di pulau-pulau tropis dibandingkan dengan makhluk-makhluk yang bermigrasi dari Asia menuju Australia. Para peneliti berharap model komputer tersebut dapat membantu memprediksi pengaruh yang disebabkan oleh perubahan iklim modern terhadap spesies-spesies yang hidup saat ini. Pemahaman cara spesies beradaptasi dengan perubahan iklim di masa lalu membuat para ilmuwan dapat lebih baik memprediksi spesies mana yang mungkin lebih terampil beradaptasi dengan lingkungan baru di masa depan. Garis Wallace merupakan demonstrasi tentang keterkaitan faktor geografis dan geologis dengan keanekaragaman hayati. Meskipun tak terlihat, ternyata garis ini memiliki dampak yang sangat besar. Selain garis Wallace, juga ada garis lain, yakni garis Lydekker. Garis Lydekker yang diusulkan oleh geolog asal Inggris bernama Richard Lydekker. Garis Lydekker ini merupakan pemisahan antara daerah Wallace dengan Indonesia bagian timur. Kemudian kawasan di antara garis Wallace dengan garis Lydekker pun dikenal dengan Wallacea. Wallacea adalah kawasan peralihan antara fauna Asia dengan Australia yang meliputi wilayah Maluku Utara, NTT, Sulawesi, dan juga NTB. Tiga tipe fauna di Indonesia. Letak Indonesia yang berada di antara dua benua dan dua samudera nyatanya berhasil membentuk bioregion yang menjadikannya memiliki tiga tipe fauna, yakni fauna Indonesia bagian barat yang bercorak Asia, fauna Indonesia bagian tengah yang bercorak peralihan, dan fauna Indonesia bagian timur yang bercorak Australia. Fauna Indonesia bagian barat di daerah Kalimantan, Sumatera, Jawa, dan Bali memiliki kemiripan dengan fauna di benua Asia. Jenis fauna di daerah ini biasanya berukuran besar seperti gajah, banteng, kerbau, macan, tapir, dan masih banyak lagi. Jenis fauna Indonesia bagian tengah berada di Sulawesi, Maluku, dan Nusa Tenggara. Fauna bagian tengah ini lebih didominasi oleh jenis reptil, jenis burung, hingga jenis hewan mamalia. Beberapa yang terkenal adalah burung maleo dan juga hewan komodo. Fauna Indonesia bagian timur yang bercorak Australia tersebar di wilayah Halmahera, Kepulauan Aru, dan juga Papua. Memiliki kemiripan dengan fauna di benua Australia, jenis-jenis fauna yang bisa ditemukan mayoritas adalah jenis reptil, marsupial, dan juga burung eksotis seperti kanguru, kuskus, kelelawar, burung cendrawasih, dan burung kasuari. Nah, dari sini kita bisa lihat betapa kayanya misteri alam Indonesia. Nah, kalian punya info misteri alam apa lagi nih yang ada di Indonesia?
komen di kolom komentar. Jadi, bagaimana menurut pendapat Anda?